ya. Kegiatan apa? Kami masih ini sih berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan salah satu saksi. Itu saja. Itu kan sempat ditelaah dulu juga perempuan ini juga. Ya. Udah ada tuh hasil telaahnya seperti apa? Ini berbeda ya, ini bukan yang meminta perlindungan. Oh, bukan yang ini. Jadi ini berbeda. Kami juga menawarkan perlindungan kepada yang bersangkutan ini, tapi kami sifatnya masih diskusi. LPSK menawarkan, nah pertimbangannya LPSK itu menawarkan perlindungan kepada saksi apa? Ya kalau dia mempunyai informasi penting untuk membuka kejahatan ini, ya why not kita berikan perlindungan seperti itu. Kami menjajaki dulu sebenarnya. Jadi semua pihak-pihak yang punya keterangan penting mengungkap kejahatan ini, ya kami berusaha untuk ketemu, dan kalau memang dibutuhkan perlindungan, ya itu jelas-jelas. Kan dari pertemuan tadi Bu, dengan Di saksi, sedikit Bu, apakah apa benar Bu? saksi ini Hasil. yang terkait dengan kasus mengenai Cirebon itu Bu? Kalau berkaitan, tapi ya kan kita ini menunggu yang bersangkutan juga berlanjut. Bu, ini kan sempat ramai sampai pengacara dari 4 terpidana bilang ini saksi kunci ya Bu. Ini sebenarnya seperti apa Bu? Apa benar cuma dia yang tahu? Tahu karena kita belum ini ya, nggak ikut penyidikan ya. Ini kan juga baru kasusnya. Ibu gimana keadaannya Bu ketika melihat si Aib ini Bu, kondisinya gitu Bu, kedatangan LPSK gitu Bu? Alhamdulillah sih baik-baik saja ya. Baik-baik aja. Gitu. Kan ada rasa pengen mengungkap sesuatu gitu. Sesuatu Nanti ditanya apa, sebenarnya ini masih awal ya, jadi masih diskusi aja. Kami menyampaikan soal saksi dan korban seperti apa, dan mekanisme perlindungan seperti apa, permohonan perlindungan itu bagaimana, saksi masih itu aja. Belum sampai detail lah. Kan cuma satu, cuma kan memang berkas sudah belum lengkap ya. Eksposisi sebagai saksi kan dia berhak juga mengajukan perlindungan. Jadi konteksnya sebenarnya seperti itu dasarnya. Nah, nanti tergantung lagi, kembali lagi ke yang bersangkutan apakah memang mau meminta perlindungan LPSK atau tidak. Tergantung yang bersangkutan, karena perlindungan LPSK itu bersifat sukarela. Bu, si Aib tadi cerita nggak sih Bu, kan ini kasus sudah 8 tahun yang lalu terus ramai lagi. Dia merasa terganggu nggak sih Bu di kehidupannya sekarang gitu? Curhat nggak tadi ke LPSK? Nggak sampai ke sana ya Mas, lagian tuh juga informasi rahasia juga ya. Oke. Bu, Ya kami juga nggak mengetahui dengan detail karena belum menganalisis lebih jauh ya berkaitan dengan perannya seperti apa untuk mengungkap kejahatan ini, terus kemudian masyarakat seperti apa terhadap kami belum tahu semuanya karena baru diskusi awal. Aib sendiri cukup terbuka ya Bu ya tadi Bu ya, saat komunikasi ya Bu. Kalau terbuka iya, cuman kan berkaitan dengan substansi perkara kasus ini kan belum sampai detail ya, diskusinya belum sampai ke sana. Masalah pembunuhan di Cirebon Cina itu kan. Nah, salah satunya adalah saksi korban ini kan warga Cikarang. Apakah warga tersebut adalah warga Pak Lurah Nitik? Ya, Bisa dijelaskan Pak? betul. Ya, yang inisial A adalah warga kami Desa Karangasih yang tinggal di 15 RT 1 dan RW 5 yang sudah lama tinggal di wilayah kami Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Kalau saat ini memang sudah berapa lama tinggal di daerah Cikarang ini? Ya, dari kecil memang sudah tinggal di desa kami hingga sekarang sampai besar. Dia pernah memang pernah cari-cari kerja atau diajak teman usaha di luar itu. Nah, hari ini kiranya sudah hampir 4 tahun ya mungkin ya di Desa Karangasih, dan di Desa Karangasih bantu-bantu kami di bidang sosial, kesehatan masyarakat itu. Terus dengan adanya kasus ini, tanggapan Pak Lurah seperti apa? Ya, saya juga kaget dengan adanya berita ini, dan apalagi memang kasus Vina ini luar biasa viral, dan ternyata yang tidak kami sangka-sangka adalah orang yang Pastinya ya. ada di wilayah kami dan memang kerja sebagai petugas sosial kami. Pak Lurah izin, sebelumnya dari pihak Polda Jabar emang mencari alamat Aib sendiri itu seperti apa sih sebelumnya Pak? Bisa Betul. dijelaskan ya?
Pertama, Polda Jabar datang hari Sabtu, kebetulan malam Minggu waktu itu, ketemu dengan kami di desa mencari atas nama A. Cuma alamatnya belum jelas, jadi kami merasa tidak, dan sudah kami panggil juga Pak RT-nya, dan Pak RT nggak mengenal nama tersebut. Ternyata alamatnya salah. Jadi sebelumnya sempat ada pertemuan juga ya antara A sama pihak Polda di desa, pakai gimana Pak Lurah? Iya betul, waktu itu mempertemukan antara A dengan pihak kepolisian dari Polda di desa, kami yang memfasilitasi. Pak Lurah, dengan adanya seperti hal kayak gini, gimana sih harapan Pak Lurah sendiri? Ya semoga tidak ada lagi pina-pina yang berikutnya. Hari ini bangsa kita, bangsa yang besar, mari sama-sama masyarakat kita jalin silaturahim, kita jalin kekeluargaan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita sebagai bangsa Indonesia, mari kita satukan kebangsaan kita. Dan kasusnya agar cepat selesai ya Pak Lurah? Ya. Pak Lurah, terakhir, nanti A ini mau didampingin juga ya? Seperti apa tadi untuk siang ini dari apa? LPSK itu Pak? Iya. Insya Allah nanti saya sebagai kepala desa yang mempunyai tanggung jawab terhadap warga kami, jadi kami siap untuk mendampingi warga. Ya, Kegiatan apa? kami masih ini sih berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan salah satu saksi. Itu saja. Itu kan sempat ditelaah dulu juga perempuan ini juga. Ya. Udah ada tuh hasil telaahnya seperti apa? Ini berbeda ya, ini bukan yang meminta perlindungan. Oh, bukan yang ini. Jadi ini berbeda. Kami juga menawarkan perlindungan kepada yang bersangkutan ini, tapi kami sifatnya masih diskusi. LPSK menawarkan, nah pertimbangannya LPSK itu menawarkan perlindungan kepada saksi apa? Ya kalau dia mempunyai informasi penting untuk membuka kejahatan ini, ya why not kita berikan perlindungan seperti itu. Kami menjajaki dulu sebenarnya. Jadi semua pihak-pihak yang punya keterangan penting mengungkap kejahatan ini, ya kami berusaha untuk ketemu, dan kalau memang dibutuhkan perlindungan, ya itu jelas-jelas. Kan dari pertemuan tadi Bu, dengan Di saksi, sedikit Bu, apakah apa Bu? benar saksi ini Hasil. memang terkait dengan kasus mengenai Cirebon itu Bu? Kalau berkaitan, tapi ya kan kita ini menunggu yang bersangkutan juga berlanjut. Bu, ini kan sempat ramai sampai apa pengacara dari 4 terpidana bilang ini saksi kunci ya Bu. Ini sebenarnya seperti apa Bu? Apa benar cuma dia yang tahu? Belum tahu karena kita belum ini ya nggak ikut penyidikan ya. Ini kan juga baru kasusnya. Ibu gimana keadaannya Bu ketika melihat si AF ini Bu, kondisinya gitu Bu, kedatangan LPSK gitu Bu? Alhamdulillah sih baik-baik saja ya. Baik-baik saja. Gitu. Dan ada rasa pengen mengungkap sesuatu gitu. Sesuatu Nanti ditanya apa, sebenarnya ini masih awal ya, jadi masih diskusi aja. Kami menyampaikan soal saksi dan korban seperti apa, dan mekanisme perlindungan seperti apa, permohonan perlindungan itu bagaimana, saksi masih gitu aja. Belum sampai detail lah. Kan cuma satu, cuma kan memang berkas sudah belum lengkap ya. Eksposisi sebagai saksi kan dia berhak juga mengajukan perlindungan. Jadi konteksnya sebenarnya seperti itu dasarnya. Nah, nanti tergantung lagi, kembali lagi ke yang bersangkutan apakah memang mau meminta perlindungan LPSK atau tidak. Tergantung mereka, tergantung yang bersangkutan, karena perlindungan LPSK itu bersifat sukarela. Bu, si Aib tadi cerita nggak sih, bukan ini kasus sudah 8 tahun yang lalu terus ramai lagi. Dia merasa terganggu nggak sih Bu, di kehidupannya sekarang gitu? Curhat nggak tadi ke LPSK? Nggak sampai ke sana ya Mas, lagian tuh juga informasi rahasia juga ya. Oke. Bu, Ya kami juga nggak mengetahui dengan detail karena belum menganalisis lebih jauh ya berkaitan dengan perannya seperti apa untuk mengungkap kejahatan ini, terus kemudian masyarakat seperti apa terhadap kami belum tahu semuanya karena baru diskusi awal. AF sendiri cukup terbuka ya Bu ya tadi Bu ya, saat komunikasi ya Bu. Kalau terbuka iya, cuman kan berkaitan dengan substansi perkara kasus ini kan belum sampai detail ya, diskusinya belum sampai ke sana.